Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu kami rombongan yang mengikuti daurah Arabiyah di Jami'atul Ummul Qura melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Kami ingin melihat Masjidil Haram tidak sebagai semata-mata tempat ibadah, tawaf dan sholat, tetapi juga sebagai ruang belajar, ruang berbagi, dan tempat di mana sejarah Islam masih terasa begitu dekat. Dari depan hotel kami menaiki bus nomor 27. Sekitar 10 menit perjalanan, bus membawa kami ke kawasan transit Kudai, salah satu titik perpindahan transportasi menuju pusat Masjidil Haram. Dari sana perjalanan dilanjutkan dengan shuttle bus Qaid menuju kawasan Ajiyad. Sebelum sampai di kawasan Ajiyad, kami harus melalui sebuah terowongan yang mempermudah dan mempercepat perjalanan dari terminal transit menuju Masjidil Haram. Setelah itu kami turun dan jalanan tampak begitu padat. Jamaah datang dari berbagai arah, bahasa yang terdengar berbeda-beda, begitu juga pakaian dan kebangsaannya, kecuali mereka yang memakai pakaian ihram atau melakukan umroh dengan pakaian ihram. Tentu saja semua pakaiannya sama. Tetapi langkah mereka menuju satu arah yang sama, yaitu Masjidil Haram. Dari Ajiyad kami terus melangkahkan kaki. Namun sebelum sampai di kawasan masjid, ada satu kegiatan sederhana yang ingin kami lakukan. Kami membawa minuman jus dalam kotak, dalam kemasan untuk dibagikan secara gratis kepada para jamaah, para peziarah Masjidil Haram. Ustadz Muhabib, Ustadz Ali Bakri, dan teman-teman membagikannya di pelataran masjid. Ada yang menerimanya sambil tersenyum, ada yang mengucapkan syukran, ada pula yang langsung membukanya dan meminumnya di tengah perjalanan. Di kesempatan yang lain, Ustadz Firdaus, Ustadz Rifki, Ustadz Arif, Ustadz Rizki juga berbagi di kurang lebih tempat yang sama. Ini adalah menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa Senin Kamis. Kebetulan hari itu adalah hari Kamis. Antusias berbagi dan senang untuk bisa juga menerima sajian minuman kemasan tersebut. Kegiatan kecil ini mengingatkan kami bahwa datang ke Tanah Haram tidak selalu tentang apa yang ingin kita dapatkan. Kadang perjalanan ini juga menjadi lebih bermakna ketika kita membawa sesuatu untuk dijadikan sebagai medium berbagi kepada sesama, kepada orang lain. Alhamdulillah habis. Kamis hari ini bersama Ustadz Firdaus, Ustadz Arif, Ustadz Rifki, Mambruk Rizki. Semoga kelompok 2, rombongan 2 perjalanan ke Madinah diberi kelancaran. Amin. Selamat sampai tujuan. Amin, amin. Kita sholat dulu. Setelah itu, eksplorasi Masjid Al-Haram pun dimulai. Tujuan kami bukan mataf di dekat Ka'bah, karena itu dikhususkan untuk mereka yang memakai pakaian ihram, untuk yang laki-laki, untuk yang berumroh. Kami justru mencari tempat halaqah, tempat kajian, tempat untuk murojaah bacaan maupun hafalan Al-Quran.
tampak di sebelah sana di gerbang Malik bin Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz sepertinya itu adalah terus menuju Ka'bah, tempat mataf dekat Ka'bah. Sebelah sininya adalah untuk jamaah yang non-ihram untuk mengikuti sholat jamaah kah, untuk mengikuti kegiatan halaqah kah, untuk berkunjung ke maktabah kah, itu bisa melalui pintu nomor 89, 84, tergantung suasana dan kepadatannya. Di tengah padatnya jamaah, Masjid Haram juga menjadi ruang pendidikan yang terus hidup. Ada halaqah untuk meroja hafalan tadi, memperbaiki tajwid dan makhraj, tahsin bacaan, hingga pembelajaran macam-macam qiraat. Kami kemudian berjalan ke depan untuk mencari tempat pendaftarannya. Nanti mentok itu ada ini nih, mentok di sisi kanan. Di sana ada petugas yang nanti akan memberikan selembar kertas yang berfungsi sebagai catatan pembelajaran. Kami sempat berbincang dengan para petugas tersebut, bahkan menikmati kopi bersama atau teh kalau tidak begitu menyukai kopi, juga teh hangat disajikan di sana untuk bisa dibagikan kepada para jamaah di sekitarnya. Suasananya sederhana, tapi sangat berkesan. Di tengah salah satu masjid paling ramai di dunia, selalu tersedia ruang bagi orang yang ingin berhenti sejenak, membuka mushaf, duduk di hadapan seorang guru, lalu belajar. Di suasana seperti ini pula, sepertinya dulu para ulama-ulama dari Nusantara juga belajar, meskipun dulu ilmunya atau materi yang diberikan mungkin sangat beragam, gitu, tapi suasananya masih terasa. Para ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibrahim Qurani, Abdul Somad Al-Palimbani, dan masih banyak lagi ulama-ulama dari Nusantara yang pernah belajar di Masjidil Haram dan kemudian membawa pemahaman Islam yang lebih dalam, yang baru untuk disebarkan di tanah Nusantara. Setelah pendaftaran, masing-masing kami mendapatkan kartu pembelajaran tadi itu, lalu kemudian masing-masing kami mengantri di hadapan para syekh, para guru untuk menyimak bacaan kami, menyimak hafalan kami. Di kesempatan pertama, kami mengikuti halaqah untuk memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah kami. Satu persatu bacaan disimak, makhraj diperhatikan, panjang pendek diperiksa, kesalahan yang mungkin selama ini tidak kita sadari diperbaiki. Menariknya, justru surah yang paling sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari tetap harus terus dipelajari, diperbaiki. Setelah selesai, syekh yang menyimak memberi tanda tangan pada lembar catatan kami. Sebagian dari kami kemudian kembali ke petugas pendaftaran untuk memperoleh lembaran baru berisi catatan surah atau ayat berikutnya yang perlu dibaca, dihafal, atau di murojaah. Disitulah kami melihat Masjidil Haram dari
sudut pandang yang berbeda. Ini bukan hanya tempat ibadah, ia juga sebuah madrasah besar yang hidup hampir tanpa henti. Dan bukan hanya Al-Quran, di berbagai bagian masjid juga berlangsung halaqah ilmu. Ini adalah suasana sebelum mempersiapkan halaqah ilmu tersebut. Ada kajian nahwu yang membahas gramatika dan struktur bahasa Arab. Bagi kami yang mengikuti program Daurah Arabiyah, pengalaman ini terasa istimewa. Bahasa Arab tidak hanya dipelajari dari buku dan ruang kelas, tapi juga bahasa itu digunakan, didengar, dibaca, dan dipelajari langsung di tengah Masjid Al-Haram. Kami juga menyaksikan kajian kitab-kitab Islam. Salah satunya adalah kajian Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disampaikan oleh guru kami di Ummul Qura yang bernama Dr. Hasan Bukhari. Ada sesuatu yang menarik ketika sebuah kitab tentang perjalanan dan petunjuk hidup Rasulullah dibaca di sebuah tempat yang menjadi bagian penting dari sejarah kenabian itu sendiri. Setelah menikmati suasana halaqah, kami melanjutkan eksplorasi ke bagian lain Masjidil Haram. Kami naik ke lantai 2, dari sini pemandangan berubah. Arus jamaah dapat dilihat dari ketinggian. Di sana tampak Ka'bah dan jamaah yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, sementara jamaah di lantai 2 mempersiapkan diri untuk sholat jamaah maghrib. Dan di hari yang lain kita juga melihat tempat mataf di lantai 2 ini juga dipergunakan oleh para jamaah untuk melakukan sholat Jumat di sana. Dari lantai 2 kami kemudian bergerak lebih tinggi menuju rooftop di Masjidil Haram. Dan dari atas sinilah salah satu pemandangan paling mengesankan terbuka. Kompleks Masjidil Haram yang tampak luas dengan arsitektur yang merupakan hasil pembangunan dan perluasan lintas zaman. Di kejauhan Abrajul Bait dengan menara jamnya menjulang tinggi. Di bawah sana Ka'bah berada di pusat mataf, nanti akan kelihatan. Dari ketinggian, manusia seolah menjadi arus yang tak pernah putus. Ada yang baru memulai tawaf, ada yang hampir menyelesaikannya, ada yang berdoa, ada yang menangis, ada pula yang hanya terdiam menatap Ka'bah. Tidak lama kemudian kami turun dan mendekati mataf di bawah. Melihat Ka'bah dari kejauhan memang mengesankan, tapi berada sangat dekat dengannya menghadirkan pengalaman yang berbeda. Bangunannya sebenarnya sederhana, sebuah bangunan berbentuk kubus yang diselimuti kiswah hitam. Tetapi inilah jutaan manusia membawa doa-doa terbesar dalam hidup mereka. Pada kesempatan itu saya juga sempat mendekati Hijr Ismail dan menunaikan sholat 2 rakaat sunnah di kawasan tersebut. Hijr Ismail memiliki hubungan langsung dengan bangunan Ka'bah. Ketika kaum Quraisy membangun kembali Ka'bah sebelum masa kenabian Nabi Muhammad, sebagian area fondasi Nabi Ibrahim tidak dimasukkan ke dalam bangunan karena keterbatasan biaya yang mereka miliki saat itu. Karena itulah, sebagian kawasan Hijr termasuk dalam batas asli Ka'bah. Tidak jauh dari sana terdapat makam Ibrahim. Makam di sini bukan berarti makam, ia adalah tempat berpijak, tempat berdiri. Dalam tradisi Islam, batu tersebut menjadi tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun dan meninggikan Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Pada batu itu dikenal adanya bekas pijakan yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Di sudut Ka'bah lainnya terdapat Hajar Aswad, batu yang memiliki tempat istimewa dalam tradisi Islam dan menjadi salah satu penanda dimulainya tawaf. Berada di antara Ka'bah
Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, dan Hajar Aswad membuat sejarah terasa jauh lebih dekat. Nama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, suku Quraisy, Nabi Muhammad, yang biasanya hanya kita temukan dalam kitab dan buku sejarah, di tempat ini seperti memiliki ruang fisiknya tersendiri. Hari mulai beranjak malam. Setelah cukup lama mengeksplorasi Masjidil Haram, kami mulai berjalan menuju pintu keluar. Sebelum pulang, kami sempat mampir ke bagian bawah kompleks Abrajul Bait. Di sana terdapat pusat perbelanjaan dengan berbagai toko, restoran, pakaian, buku, oleh-oleh, dan kebutuhan jamaah. Suasananya yang tampak agak kontras dengan ketenangan Halaqah dan Mataf yang baru saja kami tinggalkan. Setelah itu kami kembali menuju kawasan Ajiad. Dari sana kami hendak naik shuttle bus Qaid menuju terminal transit di Kudai kembali. Malam mulai menyelimuti Makkah, lampu-lampu di kota menyala, arus jamaah terus bergerak. Kota ini seolah tidak benar-benar tidur, tidak pernah benar-benar tidur. Dari Ajiad kami kembali menaiki shuttle Qaid menuju terminal transit di kawasan Kudai. Di sana kami nanti akan mencari bus nomor 27 yang akan membawa kami pulang menuju Hotel Al-Hidayah di Aziziyah. Ini adalah terminalnya. Di sisi kiri itu adalah parkir, kawasan parkiran. Di sebelah kanannya adalah tempat bis-bis yang akan membawa ke hotel para jamaah standby.
Bus pun bergerak meninggalkan kawasan Pusat Haram. Dari balik jendela, cahaya kota perlahan menjauh. Jalan-jalan Mekah kembali kami susuri dalam suasana malam. Tubuh mungkin mulai lelah, tetapi perjalanan hari itu meninggalkan kesan yang amat berbeda. Kami datang untuk mengeksplorasi Masjidil Haram di luar rangkaian ibadah umrah. Dan yang kami temukan adalah sebuah dunia yang begitu luas. Masjidil Haram adalah tempat tawaf dan salat, tetapi ia juga tempat orang belajar membaca Al-Quran, mengulang hafalan, memperbaiki bacaan Al-Fatihah, belajar bahasa Arab, membaca kitab, bertemu guru, berbagi minuman kepada orang yang bahkan tidak dikenal, dan menyaksikan sejarah Islam seakan hadir di depan mata. Mungkin itulah yang membuat perjalanan singkat ini terasa begitu penuh. Sebuah masjid tidak hanya dibangun oleh batu, tiang, marmer, kubah, dan menara. Maknanya dibangun oleh ibadah, ilmu, pelayanan, dan jutaan manusia yang datang dengan satu tujuan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad pernah menyebut, Masjidil Haram adalah sebaik-baik tempat di muka bumi secara mutlak. Dan setelah berjalan dari Aziziyah menuju Kudai, dari Ajiyat menuju pelataran haram, dari halaqah Al-Quran menuju lantai 2, dari rooftop menuju Ka'bah, lalu kembali menyusuri malam Makkah, kalimat itu terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Karena terkadang, untuk memahami sebuah tempat, kita tidak cukup hanya melihatnya. Kita perlu berjalan di dalamnya, duduk dan belajar di dalamnya, berbagi di sekitarnya, mengangkat pandangan dari atasnya, dan mendekat sedekat mungkin kepada sejarah dan makna yang disimpannya. Inilah Masjidil Haram, bukan hanya tujuan perjalanan, tetapi sebuah ruang tempat ibadah, ilmu, sejarah, dan kemanusiaan bertemu. Dan dari tempat inilah, perjalanan kami hari itu akhirnya membawa kami pulang dengan langkah yang sama, tetapi dengan pengalaman yang tidak lagi sama, membawa pelajaran, membawa hikmah, membawa kedalaman pengalaman spiritual yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberi dan membuat perubahan bagi diri kami masing-masing, menjadi versi terbaik dari diri kami masing-masing, untuk kemudian kita bagikan, kita implementasikan kepada lingkungan terdekat kita, kepada masyarakat di tanah air, dan kepada kalian semuanya yang menonton video ini. Demikian catatan perjalanan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam perjalanan-perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.